sadar. Aku yang berdosa, sadar. Mengaku aku yang berdosa kepada Tuhan dan sesama. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Semoga kita bisa mengerti malam. Itu sudah diselesaikan, diperdamaikan. Yang penting ini, kita mengalami pelayanan pendamaian malam. Hasilnya, ada 2 tangan imam besar diulur. Kalau kita menyelesaikan dosa, sudah ada di dalam tangan imam besar. Amin, saudara. Sudah ada dalam tangan belas. Kalau menolak, tetap mempertahankan doa, itu di luar. Seringkali kita salah. Lihat saya dulu. Sampai Daud katakan jangan iri terhadap orang berdosa. Seringkali kita salah. Mana dosa, gerejanya besar. Mana bilang tidak berdosa, gerejanya malah kecil, mau di apa malah? Kontraknya habis sudah. Itu gerejanya besar. Itu rumahnya besar, mana? Kok berbuat dosa katanya di luar tangan Tuhan. Rumahnya besar, gajinya besar. Itu yang setia, yang sungguh-sungguh, mana gajinya? Bukan itu ukuran. Kalau mau ukuran gaji besar, orang di luar Tuhan pun gajinya besar. Bukan itu ukuran. Berada di tangan imam besar atau di luar, ukurannya dosa diselesaikan, itu di dalam. Dosa dipertahankan, itu di luar. Itu ukuran. Semoga kita mengerti. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan dosa malam ini, kita berada di dalam tangan imam besar yang penuh belas kasih. Hasilnya, mari pertama Ibrani 4. Hasil pertama Ibrani 4 ayat yang ke-14, 16. Mari. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, terus, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman ayo, kita. ada imam besar memegang kita. Kalau dosa diselesaikan, kita sudah di tangan imam besar, dijamah, dipegang oleh tangan imam besar, dipeluk. Hasilnya, mari teruskan Pak. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh, luar biasa. Tangan imam besar yang penuh belas kasih menolong kita dari segala masalah tepat pada waktu. Sama dengan menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil tepat pada waktunya, tepat pada waktu. Ayo, hari Selasa sudah dibahas. Tepat, tinggal nunggu waktu Tuhan. Ayo, jangan putus asa. Aduh, saya sudah selesaikan dosa, kok tidak ditolong-tolong. Tepat pada waktunya. Kalau ada dosa kita terpisah, Tuhan tidak menolong. Ayo, nomor 1, dosa selesai itu masalah yang terberat manusia, dosa. Semua masalah pasti selesai. Saudara percaya? Semua masalah selesai. Selesai semua masalah. Yang kedua, tangan belas kasih imam besar mengangkat kita. Ini ada pengangkatan. Tadi pertolongan, penyelesaian masalah. Ini kuasa pengangkatan, mengangkat kita. Saya akan tunjukkan Lukas pasal 6, Injil Lukas pasal 6. Mengangkat kita, kuasa pengangkatan. Mengangkat apa ini? Mari, pertama, kuasa pengangkatan. Ada kuasa pengangkatan. Tadi pertolongan, selesai semua. Di dalam tangan belas kasih imam besar. Ada kuasa pertolongan, menolong kita. Kuasa menyelesaikan masalah. Ayo, serahkan pada dia. Yang kedua, kuasa pengangkatan. Tangan belas kasih mengangkat kita. Ada kuasa pengangkatan. Yang pertama, Lukas 6, 2 ayat. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Perhatikan, Yesus ke bukit itu gambaran ke bukit Golgota. Itu darah. Yesus ke bukit itu bukit Golgota, darah. Terus untuk berdoa itu dupa. Nah, ini gambaran pelayanan imam besar. Yesus naik ke bukit Golgota, darah, dia disalib. Dan Yesus berdoa, itu dupa, ada darah dan dupa, dia imam besar. Untuk apa? Mengangkat apa? Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Luar biasa. Tangan belas kasih imam besar yang penuh dengan dupa dan darah. Mengangkat kita. Ada kuasa pengangkatan. Untuk mengangkat apa?
mengangkat kita bangsa kafir menjadi imam-imam dan raja-raja. Dulu 12 murid menjadi rasul-rasul. Sekarang bangsa kafir menjadi imam-imam dan raja-raja. Orang yang memiliki jabatan pelayanan, pelayan Tuhan. Ayo, saudaraku. Kalau tidak ada dupa dan darah, bangsa kafir bukan imam dan raja. Nggak boleh. Hanya karena dupa dan darah pelayanan belas kasih imam besar ini, kita diangkat menjadi imam dan raja. Memiliki jabatan pelayanan, melayani Tuhan. Memiliki jubah yang indah seperti Yusuf. Jubah yang indah. Di kitab Keluaran disebutkan harta kesayangan umat kepunyaan Allah. Harta kesayangan. Imam dan raja adalah harta kesayangan Tuhan. Ayo yang belum punya jabatan berdoa supaya punya jabatan pelayanan. Jangan ragu-ragu. Yang sudah punya jabatan pelayanan jangan tinggalkan. Siapa yang menjadi imam raja adalah harta kesayangan Tuhan. Biji mata Tuhan. Itu kehidupan yang dipelihara, dilindungi oleh imam besar. Itu imam dan raja. Kehidupan yang biji mata Tuhan. Kehidupan yang dilindungi, dipelihara, dijamin. Dilindungi, dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Selama di dunia yang sulit sampai antikris nanti, sampai selama-lamanya. Dijamin. Tidak ada pensiunnya. Kalau saudara baca Wahyu 20 ayat 6. Imam raja yang mati dibangkitkan jadi imam dan raja. Tidak ada pensiun. Jadi kalau dipelihara mulai di bumi. Sekarang yang sulit sampai antikris nanti yang tidak bisa hidup sudah di bumi. Masih dipelihara sampai kekal selamanya. Amin. Dipelihara. Itu harta kesayangan Tuhan. Jangan lepaskan jabatan pelayan. Dan jubah yang indah. Kehidupan yang memiliki masa depan yang indah dan bahagia. Ini pengangkatan Tuhan. Dari anjing, maafkan. Menjadi domba, menjadi imam dan raja, diangkat. Dengan kekuatan darah dan dupa. Doanya Tuhan. Diangkat. Yang jadi hamba Tuhan sepenuh sungguh-sungguhlah kita. Jadi harta kesayangan Tuhan. Bukan hidup dari jemaat. Bukan hidup. Jemaat sekalipun kerja punya toko bukan hidup dari situ. Itu hanya sarana. Hidup dari tangan imam besar. Amin. Tangan gembala aku. Sungguh-sungguh. Indah dan bahagia. Jubah maha indah. Indah dan bahagia. Ini diangkat pertama A. B. Saat imam tenggelam. Nah, Petrus sesudah dipanggil dipilih sempat tenggelam. Diangkat juga oleh Tuhan. Ayo betul-betul harta kesayangan. Biji mata. Tidak dibiarkan tenggelam imam-imam itu. Kalaupun dia bimbang berdosa sampai tenggelam mau diangkat oleh Tuhan. Jangan tinggal tetap dalam dosa. Jangan. Mau diangkat oleh Tuhan. Matius pasal 14. Mari. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 29 kalau tidak salah. Mulai, mari. Kata Yesus, datanglah. Ya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Terus mendapatkan Yesus. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam. Berteriak, Tuhan tolonglah aku. Maaf, ayat 23 dulu. Maaf. Ayat 23. Ini saya tunjukkan dupa dan darah dulu. Mari. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit Golgota, itu darah. Terus untuk berdoa. Itu dupa. Ini imam besar. Terus ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. 29 lagi. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Terima kasih. Jadi ini tangan belas kasih imam besar. Tadi mengangkat kita menjadi imam dan raja. B. Mengangkat imam dan raja dari ketenggelaman, kemerosotan, kegagalan, kejatuhan dalam dosa. Petrus dosa bimbang. Jangan remehkan loh bimbang. Bisa menyangkal Petrus itu. Bimbang terhadap angin-angin pengajaran. Angin. Tadinya sudah jalan. Kena angin, bimbang mana yang benar ini. Bimbang. Ayo. Jangan bertahan pada dosa. Percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan malam ini. Saat menghadapi angin gelombang, jangan bimbang terhadap pengajaran, jangan bimbang terhadap Yesus. Percaya
dan mempercayakan diri kepada. Jangan berharap kepada yang lain, hanya menyeru nama Yesus. Tuhan tolonglah aku. Bukan Thomas, Bartolomeus, siapa, bukan. Tuhan tolonglah aku. Dan tangan imam besar mengangkat kita dari kemerosotan, dari kejatuhan, dari kegagalan, dan lain sebagainya. Ayo, imam-imam tidak dibiarkan oleh Tuhan. Saudara percaya? Tidak dibiarkan. Apapun keadaan saudara, mungkin tenggelam sudah di sini pun, selama tangan masih diulurkan, percaya, jangan bimbang. Sikap kita dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan kena angin dan gelombang, tetap percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan, menyeru nama Yesus, bukan yang lain. Tangan imam besar diulurkan untuk mengangkat kita malam ini. Petrus diangkat oleh Tuhan. Ya, terakhir, yang C, yang ketiga, nama tangan belas kasih imam besar menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan. Dalam kitab kehidupan. Keluaran 32, 30 mulai. Keluaran 3. Ini Musa. Musa itu juga gambaran Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama, Musa itu dulu sebelum ada tabernakel, yang melayani pelayanan pendamaian adalah Musa. Sesudah tabernakel baru imam besarnya adalah Harun. Keluaran 32. Mari. Ayat yang ke-30 mulai. Waktu Israel menyembah berhala, harusnya binasa semua. Musa naik dan berdoa. Dupa dan darah. Pelayanan imam besar. Untuk menulis nama dalam kitab kehidupan. Mari 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Yesus, Musa gambaran Tuhan Yesus, naik ke gunung Joljuta. Terus, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosa itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Musa, doa penyautan syafaatnya Musa. Terus, sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka. Terus, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Terus, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab itu, kitabku. Terima kasih. Jadi tangan belas kasih imam besar menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan. Apapun dosa kita, ini dosa besar. Israel dosa besar. Israel dosa besar disebut setara, penyembahan berhala setara dengan najis, dosa Babel, puncak dosa, makan, minum, kawin, mengawinkan, dosa-dosa. Tapi kalau malam ini mau mengalami pelayanan imam besar, nama kita tertulis. Tinggalkan dosa. Lembu emas dihancurkan, digiling. Begitu. Jadi jangan pertahankan dosa. Lembu emasnya digiling, sudah digiling suruh minum. Suruh minum. Serbuknya itu suruh minum. Kopi ini. Kayak minum kopi yang paling mahal, emas. Diminum. Hilang. Begitu, dosa-dosa jangan dipertahankan. Kalau masih dosa dipertahankan, nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi sekalipun kita datang dengan dosa besar, tapi kalau kita diperdamaikan malam ini, nama ditulis dalam kitab kehidupan. Amin, saudara. Musa ini gambaran gembala manusia juga. Rekan-rekan gembala yang datang, ayo. Ini tugas kita, bukan mengutuk sidang jemaat. Sekalipun sidang jemaat seringkali menjelek-jelekkan kita, mengutuk kita mungkin. Tapi tugas kita menaikkan doa. Malah di sini saya malu kalau lihat Musa. Musa sampai namaku aja Tuhan tidak usah ditulis, jemaat aja ditulis. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ayo kita belajar. Belajar. Rekan gembala Wijaya belajar. Sekalipun dikutuk oleh jemaat, dijelek-jelekkan, diapakan, tetap Tuhan ampuni mereka. Tuhan tolong. Sampai nama tertulis dalam kitab. Ayo, biarlah pulang dari tempat ini cukup waktunya. Kita dalam tangan imam besar. Terima pedang, ada di dada imam besar. Dipeluk oleh imam besar. Ada di dalam tangan imam besar. Semuanya bisa tercapai. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama di tempat yang ada. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Mari. Haleluya. Haleluya.
Tangannya selalu diulurnya 144. Ayo